Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari sifat-sifat bentuk akar, yaitu pengurangan bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Jika sebelumnya sudah kita pelajari sifat-sifat bentuk akar, yaitu mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan maupun sebaliknya, dan penjumlahan bentuk akar, maka kali ini akan kita sambung lagi dengan sifat yang keempat, yaitu operasi pengurangan bentuk akar. Nah, sifat yang keempat adalah P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Nah, di mana sifat ini merupakan operasi pengurangan bentuk akar. Nah, sama halnya pada operasi penjumlahan kemarin, maka untuk mengurangkan dua buah bentuk akar atau lebih, maka bentuk akar tersebut harus sejenis. Nah, jika bentuk akarnya sudah sejenis, maka tinggal kita kurangkan saja koefisiennya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama, sederhanakan bentuk akar berikut ini. Untuk yang A, 15 akar dari 5 dikurang dengan 9 akar dari 5. Kemudian yang B, 3 akar pangkat 3 dari 6 dikurang dengan 6 akar pangkat 3 dari 6. Dan yang C, 26 akar dari 13 dikurang dengan 15 akar dari 13 dikurang akar dari 13. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 15 akar dari 5 dikurang dengan 9 akar dari 5. Nah, perhatikan bahwa kedua bilangan ini memiliki bentuk akar yang sama, yaitu akar dari 5. Sehingga 15 akar dari 5 itu sejenis dengan 9 akar dari 5. Nah, di mana koefisien dari 15 akar dari 5 ini adalah 15, sedangkan koefisien dari 9 akar dari 5 adalah 9. Nah, karena operasinya adalah operasi pengurangan bentuk akar, maka kita gunakan sifat operasi pengurangan bentuk akar ini, yaitu P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A itu sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Nah, karena bentuk akar dari kedua bilangan ini sama, maka tinggal kita kurangkan saja koefisiennya. Sehingga 15 akar dari 5 dikurang dengan 9 akar dari 5 sama dengan 15 dikurang 9 akar dari 5. Nah, hasil dari 15 dikurang dengan 9 adalah 6. Maka didapat bahwa 15 dikurang 9 akar dari 5 itu sama dengan 6 akar dari 5. Berikutnya bagian yang B, yaitu 3 akar pangkat 3 dari 6 dikurang dengan 6 akar pangkat 3 dari 6. Nah, perhatikan bahwa kedua bilangan ini juga memiliki bentuk akar yang sama, yaitu akar pangkat 3 dari 6. Sehingga 3 akar pangkat 3 dari 6 sejenis dengan 6 akar pangkat 3 dari 6.
Nah, untuk 3 akar pangkat 3 dari 6 itu memiliki koefisien 3. Sedangkan untuk 6 akar pangkat 3 dari 6 memiliki koefisien 6. Maka untuk mengurangkan kedua bentuk akar ini berarti tinggal kita kurangkan saja koefisiennya berdasarkan sifat yang keempat ini. Sehingga 3 akar pangkat 3 dari 6 dikurang dengan 6 akar pangkat 3 dari 6 itu sama dengan 3 dikurang 6 akar pangkat 3 dari 6. Nah, hasil dari 3 dikurang 6 adalah negatif 3. Maka didapat bahwa 3 dikurang 6 akar pangkat 3 dari 6 sama dengan negatif 3 akar pangkat 3 dari 6. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu 26 akar dari 13 dikurang dengan 15 akar dari 13 dikurang dengan akar dari 13. Nah, di sini terdapat 3 buah bilangan di mana bentuk akar dari 3 bilangan ini sama, yaitu akar dari 13. Sehingga 26 akar dari 13 itu sejenis dengan 15 akar dari 13 dan akar dari 13. Nah, perhatikan di sini terdapat akar dari 13. Nah, jika koefisien dari suatu bentuk akar itu tidak dituliskan, maka koefisiennya bernilai 1. Sehingga untuk 26 akar dari 13 memiliki koefisien 26. Kemudian untuk 15 akar dari 13 memiliki koefisien 15. Dan untuk akar dari 13 memiliki koefisien 1. Nah, karena di sini operasinya itu adalah operasi pengurangan, maka untuk mengurangkan ketiga bilangan ini tinggal kita kurangkan saja koefisiennya. Sehingga 26 akar dari 13 dikurang dengan 15 akar dari 13 dikurang dengan akar dari 13 itu sama dengan 26 dikurang 15 dikurang 1 akar dari 13. Nah, hasil dari 26 dikurang 15 adalah 11. Kemudian 11 dikurang dengan 1 hasilnya adalah 10. Sehingga didapat hasil bahwa 26 dikurang 15 dikurang 1 akar dari 13 ini sama dengan 10 akar dari 13. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk akar berikut ini. Untuk yang A, akar dari 75 dikurang dengan akar dari 27. Kemudian untuk yang B, 6 akar dari 27 dikurang 3 akar dari 12 dikurang akar dari 3. Dan yang C, akar pangkat 3 dari 40 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 1715. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu akar dari 75 dikurang dengan akar dari 27. Nah, perhatikan bahwa kedua bentuk akar ini sekilas tidak sejenis. Nah, untuk mengetahui apakah kedua bentuk akar ini sejenis atau tidak, maka kita sederhanakan terlebih dahulu kedua bentuk akar ini. Nah, yang pertama akan kita sederhanakan bentuk akar dari 75 ini. Nah, caranya kita cari faktor-faktor dari 75, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor-faktor dari 75 itu terdiri dari 25 dikali 3 atau 15 dikali 5.
Nah, yang merupakan bilangan kuadrat di antara faktor ini adalah 25, karena 25 merupakan bilangan kuadrat dari 5. Sehingga kita ambil faktor dari 75 ini adalah 25 dikali 3. Maka akar dari 75 ini dapat kita nyatakan menjadi akar dari 25 dikali 3. Nah, kemudian dikurang dengan akar dari 27. Maka akar dari 27 akan kita sederhanakan dengan cara mencari faktor dari 27 ini. Nah, faktor dari 27 adalah 9 dikali 3. Nah, di mana 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3. Sehingga akar dari 27 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 9 dikali 3. Nah, berikutnya kita uraikan masing-masing bentuk akar ini. Untuk akar dari 25 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi akar 25 dikali akar 3. Selanjutnya dikurang dengan akar dari 9 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi akar 9 dikali akar 3. Nah, berikutnya kita tarik akar dari bilangan kuadratnya. Nah, untuk akar dari 25 ini sama dengan 5. Sehingga akar dari 25 dikali dengan akar dari 3 itu sama dengan 5 dikali akar 3. Kemudian dikurang dengan akar dari 9 dikali akar dari 3. Nah, untuk akar dari 9 ini sama dengan 3. Maka akar dari 9 dikali dengan akar dari 3 itu sama dengan 3 dikali akar dari 3. Sehingga didapat 5 dikali akar dari 3 dikurang dengan 3 dikali akar dari 3. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 5 dikali akar dari 3 hasilnya sama dengan 5 akar dari 3. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali akar dari 3 adalah 3 akar dari 3. Sehingga didapat 5 akar dari 3 dikurang dengan 3 akar dari 3. Nah, ternyata setelah kedua bentuk akar ini kita sederhanakan, didapat dua buah bentuk akar yang sejenis karena sama-sama akar dari 3. Nah, karena operasi ini adalah operasi pengurangan bentuk akar, maka berdasarkan sifat dari operasi pengurangan bentuk akar ini, maka tinggal kita kurangkan saja koefisiennya. Nah, untuk 5 akar dari 3, koefisiennya adalah 5, sedangkan untuk 3 akar dari 3, koefisiennya adalah 3. Sehingga 5 akar dari 3 dikurang dengan 3 akar dari 3 itu sama dengan 5 dikurang 3 akar dari 3. Nah, hasil dari 5 dikurang 3 adalah 2. Maka didapat bahwa 5 dikurang 3 akar dari 3 sama dengan 2 akar dari 3. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 6 akar dari 27 dikurang dengan 3 akar dari 12 dikurang akar dari 3. Nah, sama halnya seperti bagian yang A tadi, maka bentuk akar ini terlebih dahulu kita sederhanakan dengan cara mencari faktor-faktornya. Nah, untuk 6 akar dari 27, maka kita sederhanakan bentuk akar, yaitu akar dari 27 ini dengan cara mencari faktor dari 27. Nah, di mana faktor dari 27 itu terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangan tersebut adalah bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 27 ini adalah 9 dikali 3, di mana bilangan kuadratnya itu merupakan 9, yaitu bilangan kuadrat dari 3. Maka akar 27 ini dapat kita nyatakan menjadi akar dari 9 dikali 3. Sehingga
6 akar dari 27 sama dengan 6 akar dari 9 dikali 3. Kemudian dikurang dengan 3 akar dari 12. Maka untuk 3 akar dari 12 ini akan kita sederhanakan bentuk akarnya, yaitu akar dari 12 dengan cara mencari faktor-faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 tersebut harus memuat bilangan 2 buah angka yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor-faktor dari 12 tersebut adalah 6 dikali 2 dan 4 dikali 3. Nah, faktor yang memuat bilangan kuadrat di antara kedua faktor ini adalah 4 dikali 3. Dengan 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Maka akar dari 12 dapat dinyatakan menjadi akar dari 4 dikali 3. Sehingga 3 akar dari 12 dapat kita nyatakan menjadi 3 akar dari 4 dikali 3. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar dari 3. Langkah selanjutnya tinggal kita uraikan kembali bentuk-bentuk akar ini. Untuk 6 akar dari 9 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 6 dikali akar dari 9 dikali akar dari 3. Kemudian dikurang dengan 3 akar dari 4 dikali 3 dapat kita uraikan menjadi 3 dikali akar dari 4 dikali akar dari 3. Kemudian dikurang dengan akar dari 3. Langkah selanjutnya akan kita tentukan hasil dari bentuk akar yang memuat bilangan kuadrat. Maka untuk 6 dikali akar dari 9, nah hasil dari akar dari 9 adalah 3, kemudian dikali dengan akar dari 3. Selanjutnya dikurang dengan 3 dikali akar dari 4, hasilnya adalah 2, kemudian dikali akar dari 3. Selanjutnya dikurang dengan akar dari 3. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan bulat ini. Nah, hasil dari 6 dikali 3 adalah 18. Maka kita tuliskan di sini sama dengan 18 dikali akar 3. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali 2 adalah 6. Maka kita tuliskan di sini dikurang 6 dikali akar dari 3. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar dari 3. Sehingga didapat 18 dikali akar dari 3 dikurang dengan 6 dikali akar dari 3 dikurang akar dari 3. Selanjutnya 18 dikali akar dari 3 hasilnya sama dengan 18 akar dari 3. Kemudian dikurang dengan 6 dikali akar dari 3 hasilnya adalah 6 akar dari 3. Kemudian dikurang dengan akar dari 3. Sehingga didapat 18 akar dari 3 dikurang 6 akar dari 3 dikurang akar dari 3. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ketiga bentuk akar ini sejenis karena sama-sama memiliki akar dari 3. Maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari pengurangan ketiga bentuk akar ini dengan cara mengurangkan koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 18 akar dari 3, koefisiennya adalah 18. Kemudian untuk 6 akar dari 3, koefisiennya adalah 6. Sedangkan untuk akar dari 3, koefisiennya adalah 1. Sehingga 18 akar dari 3 dikurang 6 akar dari 3 dikurang akar dari 3 sama dengan 18 dikurang 6 dikurang 1 akar dari 3. Nah, hasil dari 18 dikurang 6 adalah 12. Kemudian 12 dikurang dengan 1, hasilnya adalah 11. Sehingga didapat hasil dari 18 dikurang 6 dikurang 1, akar dari 3 ini adalah 11 akar dari 3.
Sehingga didapat hasil akhir bahwa 6 akar dari 27 dikurang dengan 3 akar dari 12 dikurang dengan akar dari 3 itu sama dengan 11 akar dari 3. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian yang C adalah akar pangkat 3 dari 40 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 1715. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk-bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 3 dari 40, maka kita sederhanakan dengan cara mencari faktor dari 40. Nah, karena di sini akar pangkat 3, maka kita gunakan pohon faktor sebagai berikut untuk mencari faktor-faktor dari 40. Nah, 40 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 20. Kemudian 20 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Sehingga berdasarkan pohon faktor ini didapat bahwa 40 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali dan perkalian dengan 5. Maka 40 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Sehingga akar pangkat 3 dari 40 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya dikurang dengan akar pangkat 3 dari 1715. Maka kita cari kembali faktor-faktor dari 1715 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 1715 itu bisa kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 343. Selanjutnya 343 ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 49. Nah, selanjutnya 49 bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 7. Sehingga berdasarkan pohon faktor ini didapat bahwa 1715 merupakan hasil dari perkalian 5 dengan perkalian berulang 7 sebanyak 3 kali. Maka didapat bahwa 1715 itu sama dengan 7 pangkat 3 dikali 5. Sehingga akar pangkat 3 dari 1715 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3 dikali 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita uraikan masing-masing bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 5 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 5. Kemudian dikurang dengan akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3 dikali 5 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 5. Selanjutnya kita tentukan hasil dari bentuk akar ini. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka untuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2, kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 5. Selanjutnya dikurang dengan hasil dari akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3 adalah 7. Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 5. Sehingga didapat 2 dikali akar pangkat 3 dari 5 dikurang 7 dikali akar pangkat 3 dari 5. Nah, hasil dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 5 adalah 2 akar pangkat 3 dari 5. Kemudian dikurang dengan hasil dari 7 dikali akar pangkat 3 dari 5 adalah 7 akar pangkat 3 dari 5.
Sehingga didapat 2 akar pangkat 3 dari 5 dikurang dengan 7 akar pangkat 3 dari 5. Nah, karena bentuk akarnya ini sudah sama-sama akar pangkat 3 dari 5, maka tinggal kita kurangkan saja koefisien dari bentuk akar ini. Untuk 2 akar pangkat 3 dari 5, koefisiennya adalah 2, sedangkan untuk 7 akar pangkat 3 dari 5, koefisiennya adalah 7. Maka didapat 2 dikurang 7 akar pangkat 3 dari 5. Nah, hasil dari 2 dikurang 7 adalah negatif 5. Maka 2 dikurang 7 akar pangkat 3 dari 5 itu sama dengan negatif 5 akar pangkat 3 dari 5. Jadi didapat hasil bahwa akar pangkat 3 dari 40 dikurang dengan akar pangkat 3 dari 1715 itu sama dengan negatif 5 akar pangkat 3 dari 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi pengurangan bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.